Terus pikiran tuh kalau diabetes itu umurnya pendek. Pikiran kacau, kayak takut mati gitu loh. Masih ada yang harus diurusin anak-anak. Pas jadi single parent, ya nggak bisa nerima gitu rasanya. Biasanya kalau ada masalah suka ngobrol gitu kan. Kayak sekarang sendiri. Perkenalkan, nama saya Eliza Kartika, umur saya 46 tahun, sehari-hari saya pegawai swasta di penerbit buku Yudhistira. Saya di rumah sama bapak saya, sama kedua anak saya. Hobi saya ya, olahraga gitu, ngikut. Kalau saya mau voli gitu, kalau mau jalan santai jalan. Semingguannya paling senam sama warga gitu aja. Awal mulainya sakitnya lambung, nggut parah. Terus masuk rumah sakit karena sudah ngerasain dadanya panas, udah mata gelap. Saya pikir gini, oh saya udah terakhir kali ya ini, soalnya matanya sudah kayak orang pengen dicabut gitu loh, nyawa serek, gelap, terus ada lagi. Ya udah diantar sama teman saat itu ke rumah sakit, sembuh lambung, ya itu baliknya ke gula darahnya lagi. Siang-siang tuh, kok siang-siang pengennya pipis aja ya, padahal minumnya kok nggak banyak. Saya cuekin, saya main voli kalau macam, tapi lemas. Dicek gula darah 180, sewaktu habis satu siangnya juga jelek sampai 14. Itu posisi di depan dokter itu ya, pas dibilang 14 ya bengong gitu ya, mau ngapain ya, kata dokter gak usah takut, udah ketahuan, lebih diperbaiki lagi kata gitu. Jadi ibu yang dulu sudah makan enak sekarang dijaga, itu aja sih pesan dokter, harus ngerti yang pola makan diabetes seperti apa gitu. Awalnya itu ya nggak ikhlas, itu kenapa saya jadi kena diabetes. Pola makan itu yang nggak teratur ya, malah jarang makan hitungannya, tapi ngemilnya itu yang kuat gitu. Sarapan pagi makan kue basah nggak ada berhentinya, jam 12 makan lagi nasi nggak ada berhentinya, sampai sore mau latihan voli disediain teh manis, minum lagi teh manis, ngedrop lah. Tapi nggak tahu kalau itu ada diabetes. Setelah tahu diabetes, gatel gitu lah di sini, kayak bercak-bercak di kaki, merah-merah gitu. Mau digarukin takut lupa. Akhirnya dikasih salep aja sama dokter. Terus sama ini kebas di kaki jadi sini kan. Nah itu dokter nyaranin ya kasih obat. Dikasih tuh yang tapi kenapa ya pas saya minum yang itu di tubuh saya itu nggak nerima gitu loh, malah jadi lemas, pusing gitu loh. Jadi saya takut minum obat itu. Kalau obat itu kan kayak takut merusak semuanya gitu. Pikiran tuh kalau diabetes itu umurnya pendek. Pikiran kacau, kayak takut mati gitu loh. Masih ada yang harus diurusin anak-anak. Karena emang turunan di sini ada yang diabetes, almarhum ibu gitu, sama adik saya. Ya almarhum itu suami meninggal itu COVID awalnya kan ya. Ternyata pas dicek semuanya gulanya sampai 400. Almarhum tuh itu udah, terus dijaga-jaga pola makan segala macam, tapi ya namanya COVID kayak begitu, jadi nggak bisa dicegah si diabetesnya ini gitu loh. Itu kan anak-anak pas COVID itu sudah dititipin di sebelah rumah gitu kan. Nah setelah tahu COVID itu pas mau dibawa ke rumah sakit, bapaknya malah pegangan tangan aja. Cuman pergi dulu ya gitu doang. Sudah takdir ya saturasinya sudah makin menurun. Setelah itu ya 2 jam masuk rumah sakit, ya udah dipanggil sama Allah. Kan taunya jam 12 malam pas bapaknya meninggal. Kalau yang gede hanya diam. Kalau Anjani itu pas ngeliat status saya, kok ini papa nggak ada ya? Kata Anjani, nggak apa-apa loh, teman-teman saya juga ada yang bapaknya yang nggak ada gitu. Rasanya kayak udah nggak tahu lah gitu. Pas jadi single parent, ya nggak bisa nerima gitu rasanya. Biasanya kalau ada masalah suka ngobrol gitu kan. Kayak sekarang sendiri. Emang nggak mau minum obat tuh ya, ke lambung juga malah jadi nyeri. Ya bertahap nanya ke dokter lagi gitu, ganti obat lagi tetap aja nggak cocok. Bilang, dok obat ini
Saya kenapa yang minum kok jadi lemas? Cuman kata dokter kalau pola makannya sudah diatur memang obat ini tidak perlu gitu kan, tapi dijaga. Jadi obat itu penyembuhannya itu hanya sesaat doang gitu loh, kalau nggak sendirinya yang dijaga gitu pola makannya. Takut di organ tubuh yang menjalar ke lebih yang dalamnya lagi. Bisanya cuma nerima, kalau sholat nangis, terus akhirnya dijalanin adanya pengetahuan lah ya di YouTube-nya tentang diabetes begini. Akhirnya ditata cara dengan makannya segala macam gitu. Terus sama harus nerima, kalau nggak nerima pikiran stres nambah naik lagi gulanya. Akhirnya pola makan yang dijaga gitu. Sulitnya makan, apa yang harus dimakan, sedangkan kalau makan ini naik gitu kan, itu awalnya tuh. Terus kayak orang kebingungan lama-lama, nah akhirnya tahu tuh pola makannya harus dimakan. Akhirnya selama 2 bulan itu mencoba untuk yang rebus-rebusan, mau sayur rebusan gitu. Terus lauk misalkan dada ayam saya cuma panggang doang. Yang penting dalam tubuh di perut tuh udah terisi dan si gula darahnya nggak melonjak tinggi gitu. Terus ngeliat-ngeliat di iklan Facebook gitulah, berjalan lah iklan-iklan itu gitu kan. Organik, kayaknya ini aman nih, sana online itu gitu kan. Beli satu, pas dirasa loh kok malah enak ya, jadi rasa manis. Pas dilihat gulanya pakai gula stevia, saya coba itu cocok tuh. Metafiber dulu yang dari awal. Nah superfoodnya itu pas kondisi mau pergi ya, nah itu saya bingung nih, mau sarapan pagi nanti di sana apa? Belilah itu yang rasa labu, enak lah gitu. Akhirnya setiap sarapan makan itu superfood. Sebelum makan gitu kan, dicek dulu gula darahnya berapa gitu, di angka 115 gitu kan. Nah makan siang tuh kan minum Metafiber gitu kan. Setelah itu 2 jam saya cek lagi. Nah itu 125 kok makin aman ya. Nah akhirnya dilanjutin tuh Metafibernya setiap mau makan minum itu. Kalau pagi saya makan superfood itu ya, superfood dari Organik, tapi saya campur dengan alpukat gitu kan. Jam 10 saya suka buah, terus jam 12 apa jam 1 gitu loh, saya baru makan lagi. Ya banyakin serat sayuran, terutama nasinya paling yang pakai porang gitu kan. Minum Metafiber sebenarnya. Suka semuanya, cuman lebih dominan ke koko pandan. Akhirnya bisa mengikuti gitu loh pola makannya. Olahraga paling jalan kaki di pagi hari gitu, 30 menit sampai 1 jam. Sewaktu pas periksa di dokter setiap bulan itu gulanya bagus, akhirnya dia makin dikurangin obatnya. Cek HB1C-nya itu sekitar 6 bulan apa 8 bulan ya, turun di angka 6,1. Itu drastis banget kan, dari itu 14 kan. Dokter juga sampai bengong juga, kok ibu bisa sih gitu, turun sampai segini gitu kan. Nah, pola makannya apa bu? Biasa sih dok gitu kan. Padahal yang diminum juga itu Organik gitu. Ngaruh banget, saya atur pola makan itu, yang banyak gerak, ya udah akhirnya hilang sendiri. Pengen sembuh itu karena pengen apa ya, ngurus keluarga gitu loh. Nanti kalau misalkan saya makin menurun, makin drop lagi, siapa yang harus menjaga saya, siapa yang harus ngurusin anak-anak. Motivasinya itu harus sehat biar bisa healing-healing, bisa jalan-jalan, bisa senang-senang sama keluarga, sama anak-anak. Pesan saya yang terkena sama seperti saya ada diabetes, ya harus semangat, pola makannya dijaga. Jangan lupa kontrol ke dokter, kontrol gitu. Kalau perlu cek HB1C-nya dan minum Organik yang Metafiber sebelum makan, dan superfoodnya sarapan pagi. Untuk bapak saya terima kasih banget gitu. Terima kasih banyak sudah mendukung perjalanan hidup saya yang kena diabetes ini. Terima kasih untuk bapak, dan buat anak-anak ya yang selalu untuk mengingatkan mamahnya nggak boleh malas olahraga, semangat mah biar sehat bisa mengurus anak-anak ke depannya nanti. Untuk Organik ini di hidup saya itu emang bermanfaat banget ya, untuk tubuh semakin sehat, imunnya naik, bagus tuh ngeblok gula darah kita mau makan gitu Organik itu. Terus harapannya itu Organik lebih maju lagi, terus lebih untuk yang meningkatkan rasa-rasa di yang lain gitu kan. Bersama Organik saya yakin bisa mencapai remisi diabetes.